Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kunci stellar ke-8, bagaimana bisa? Menurut catatan, Moonlight Maze seharusnya hanya memiliki 7 stellar keys. Setelah melihat stellar key ke-8 Chu Feng, Luan Jie berbicara dengan sangat tidak percaya. Apa yang baru saja dikatakan Luan Jie sebenarnya, itu juga apa yang ingin dikatakan oleh Immortal Weaponry Refinement dan Pelindung Elf. Lagi pula, menurut rumor yang beredar, hanya ada 7 stellar keys to the Moonlight Maze. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng mendapatkan stellar key ke-8? Yang paling penting adalah, kunci stellar di tangan Chu Feng tampaknya sangat nyata. Sudah jelas itu bukan palsu. Adapun Chu Feng, dia memiliki senyum di wajahnya saat dia menghadapi tatapan heran kerumunan. Dia tidak segera menjawabnya. Sebagai gantinya, ia meletakkan seutas auranya ke stellar key, dan kemudian menembaknya ke arah iblis bulan di langit. Chu Feng tahu betul bahwa Demon Iblis adalah hal yang paling penting untuk dijaga tepat pada saat itu. Mengaum. Ketika stellar key ke-8 memasuki tubuh iblis bulan segera mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dan tatapannya juga menyebabkan Chu Feng merasakan rambutnya berdiri. Namun demikian, semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan iblis bulan telah sangat menurun, itu pada saat yang tepat stellar key ke-8 telah menjepit tubuhnya. Auranya yang menakutkan berangsur-angsur menghilang. Lil Rou, Lil Mei, apakah Moon Immortal memiliki pesan? Tanya Chu Feng. Chu Feng saat ini mampu menundukkan iblis bulan. Namun demikian, dia masih tidak bisa mengendalikan iblis bulan. Dan bahkan, jika Chu Feng ingin mengendalikan iblis bulan sekarang, dia tidak akan punya cara untuk melakukannya. Hanya saja, Chu Feng merasa bahwa dia hanya bisa untuk sementara menyegel iblis bulan dengan kekuatan 8 stellar keys. Jika kekuatan stellar keys berkurang 1 hari, maka segel pada iblis bulan akan dicabut. Pada saat itu, orang yang paling ingin dibunuh iblis bulan adalah Chu Feng. Selain itu, bukan hanya Chu Feng yang akan menderita musibah. Kemungkinannya pada saat itu, semua orang yang bersama Chu Feng akhirnya akan menderita malapetaka. Dan itu terlalu berbahaya. Dengan demikian, mengingat waktu jangka panjang, Chu Feng masih berharap bantuan dari Moon Immortal. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng merasa bahwa Immortal Bulan yang awalnya menyatu dengan Iblis Bulan, dia harus memiliki cara untuk menaklukkan Iblis Bulan. Karena bagaimanapun, dia telah mengatakan kata-kata semacam itu sebelumnya. Chu Feng, Moon Immortal mengatakan bahwa dia akan mengajarimu pembentukan formasi. Dengan pembentukan formasi itu, kamu akan dapat meningkatkan kekuatan stellar keys secara maksimal, dan sepenuhnya menyegel sifat iblis-iblis bulan. Kemudian, kamu harus menggunakan formasi-formasi untuk memisahkan kekuatan iblis bulan yang tersegel menjadi 2 bagian, dan menanamkan mereka masing-masing ke dalam mutiara api dan es Lil Mei milikku. Pada saat itu, dia akan memiliki cara untuk merawat iblis bulan, kata Su Rou. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia meletakkan mulutnya di sebelah telinga Chu Feng, dan mulai memberitahunya bagaimana mengatur pembentukan formasi itu. Su Rou tidak bisa memahami apa yang begitu menakjubkan tentang pembentukan formasi itu, dan dia hanya menyampaikan kata-kata dari Moon Immortal. Namun semakin Chu Feng mendengarkan, maka semakin heran dirinya. Bahkan sebelum dia mulai mengatur pembentukan formasi, dia sudah tahu bahwa pembentukan formasi ini akan sangat kuat. Kemungkinannya, itu berasal dari era kuno. Setelah Su Rou selesai memberitahu Chu Feng apa yang ingin dikatakan Moon Immortal, dia bertanya pada Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu mengerti semua itu? Tanya Su Rou. Pada saat itu, Su Mei juga menatap Chu Feng dengan ekspresi yang sama. Sementara Moon Immortal memberitahu Su Rou bagaimana mengatur pembentukan formasi, Su Mei juga bisa mendengarnya. Justru karena mereka tahu apa yang dia katakan,
Su Rou dan Su Mei pun merasa khawatir untuk Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dikatakan Moon Immortal kepada Chu Feng sama sekali tidak tampak seperti pembentukan formasi sama sekali. Meskipun teknik formasi mereka jauh lebih rendah daripada Chu Feng, tapi tetap saja mereka berdua adalah spiritualis dunia. Seharusnya mereka tidak dapat memahami apa yang mereka dengar sama sekali. Ketika mereka berdua tidak dapat memahami metode pengaturan pembentukan formasi itu, apakah Chu Feng benar-benar dapat memahaminya? Chu Feng berpikir bahwa Moon Immortal yang menanyakan pertanyaan Su Rou. Dengan demikian, dia berkata dengan percaya diri. Katakan kepada Immortal Bulan untuk yakin. Aku mampu mengatur pembentukan formasi itu, ucap Chu Feng. Wow, kakak laki-laki Chu Feng, kamu benar-benar terlalu menakjubkan, ucap Su Mei. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar dapat memahami cara mengatur pembentukan formasi, Su Mei membuka mulut kecilnya dengan kaget. Sedangkan untuk Su Rou, dia memiliki reaksi yang sama. Mereka berdua benar-benar tidak berharap bahwa perbedaan antara mereka dan Chu Feng akan sebesar ini. Pada saat yang sama, kedua wanita cantik itu menunjukkan senyum gembira di wajah mereka. Mereka benar-benar bahagia, karena bagaimanapun, Chu Feng adalah pria mereka. Ketika lelaki mereka sendiri sekuat itu, siapa yang tidak bahagia? Lil Rou, bantu aku mengajukan pertanyaan pada Immortal Bulan, kata Chu Feng. Apa itu? Tanya Su Rou. Mengapa dia ingin membantu kita? Kata Chu Feng. Dia bilang itu adalah takdir, ucap Su Rou. Dipahami, balas Chu Feng. Chu Feng tidak bertanya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mulai mengatur pembentukan formasi sesuai dengan instruksi Moon Immortal. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu bahwa itu akan sia-sia, bahkan jika dia bertanya lebih lanjut. Karena itulah, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Moon Immortal. Lil Rou, Lil Mei, apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Tiba-tiba saja, Immortal Refinement Weaponry berjalan mendekat dengan kebingungan yang tertulis di wajahnya. Pelindung elf itu juga bertindak sama seperti dia. Mereka telah mendengar percakapan antara Chu Feng, Su Rou, dan Su Mei, dan menemukan bahwa isi percakapan mereka sangat mencurigakan. Chu Feng jelas-jelas berbicara dengan Su Rou. Namun sepertinya, dia sedang berbicara dengan orang lain. Mereka berdua sangat bingung karenanya. Sebagai tanggapan, Su Rou dan Su Mei tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sebagai gantinya, mereka mengatakan kepada Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector tentang kebenarannya. Lagi pula, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik dengan Weaponry Refinement Immortal. Selanjutnya, Immortal Refinement Weaponry setara dengan menjadi tuan mereka. Meskipun hal semacam ini tidak nyaman untuk dibicarakan, tapi itu juga tidak cocok bagi mereka untuk menyembunyikannya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, bahkan Immortal Pemurnian Senjata yang berpengalaman, dan pelindung elf membuka mulut mereka lebar-lebar karena kaget. Mereka berdua menghirup udara dingin sebelum bertanya lagi. Apakah itu benar? Tanya pelindung peri. Senior, ini semua benar, kata Su Rou dan Su Mei secara bersama. Kekayaan besar. Ini benar-benar peluang yang luar biasa dan mengubah nasib. Teman kecil Chu Feng benar-benar luar biasa. The Weaponry Refinement Immortal berbicara dengan sangat bersemangat. Adapun pelindung elf, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. The Moon Immortal yang legendaris sebenarnya bersedia membantu mereka. Ini jauh lebih baik daripada mengendalikan iblis bulan. Namun untuk Luan Jie itu, dia benar-benar terpana. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah bulan abadi dan iblis bulan memiliki eksistensi yang sama? Mengapa akan ada Moon Immortal lain di tubuh kedua gadis itu? Selanjutnya, Moon Immortal itu membantu Chu Feng dan yang lainnya menundukkan iblis bulan. Selanjutnya, dia akan memberikan kekuatannya kepada dua gadis itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana mungkin ada hal yang begitu indah di dunia ini? Meskipun dia sangat heran, tapi Luan Jie juga sangat skeptis.
Dengan demikian, ia mulai memperbaiki pandangannya ke arah Chu Feng. Dia berencana untuk melihat dengan tepat, seperti apa pembentukan formasi yang akan disiapkan Chu Feng. Orang harus tahu bahwa, Luan Jie benar-benar datang dengan siap untuk menaklukkan iblis bulan. Tidak hanya dia memiliki 7 Stellar Keys, bahkan Master Aula Kegelapan juga secara pribadi mengajarinya pembentukan formasi yang kuat, yaitu formasi iblis tabu. Meskipun formasi itu jahat, tab itu memang mampu mengendalikan iblis bulan. Ketika Luan Jie melihat pembentukan formasi itu untuk pertama kalinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan heran. Dia tidak pernah berharap pembentukan formasi seperti itu ada di dunia ini. Selanjutnya, dia menghabiskan total setengah tahun untuk menguasai pembentukan formasi itu. Dengan pencapaiannya dalam teknik formasi spiritual, menghabiskan setengah tahun untuk belajar pembentukan formasi tunggal, itu bisa dikatakan waktu yang sangat lama. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar akan menggunakan formasi spiritual untuk sepenuhnya mengendalikan iblis bulan itu. Dengan demikian, dia ingin melihat apakah pembentukan formasi Chu Feng akan sama menakjubkannya, dengan yang diajarkan oleh guru Balai Aula Kegelapan atau tidak. Selanjutnya, jika apa yang mereka katakan itu benar, Luan Jie juga skeptis tentang bagaimana Chu Feng mungkin bisa memahami pembentukan formasi yang baru saja diajarkan. Sebab itulah, Luan Jie benar-benar skeptis. Ini, seru Luan Jie. Setelah terus melihat Chu Feng, Luan Jie terpana. Meskipun formasi spiritual yang didirikan Chu Feng benar-benar berbeda dari yang diajarkan Master Aula Kegelapan kepadanya, kedalaman pembentukan formasi Chu Feng serta seberapa kuat itu, keduanya unggul daripada yang Master Darkhold telah ajarkan kepadanya. Dengan terkejut, Luan Jie bergumam. Benarkah dia baru belajar cara mengatur pembentukan formasi itu? Pikirnya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak bisa percaya bahwa seseorang akan dapat mengatur pembentukan formasi yang kuat, itu setelah mendengar tentang metode untuk melakukannya. Ini hanyalah sebuah ketidakmungkinan. Bukan hanya Luan Jie yang terkejut, The Weaponry Refinement Immortal, yang sesama spiritualis dunia jubah merajaan tanda naga, dia juga mengungkapkan ekspresi muram. Matanya yang sudah tua berkedip-kedip tanpa henti. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan dia tidak dapat memahami pembentukan formasi yang begitu kuat dalam waktu yang singkat. Pada saat Luan Jie dan yang lainnya tercengang, Chu Feng selesai menyiapkan pembentukan formasi itu. Selain itu, pembentukan formasi telah berasimilasi ke dalam tubuh iblis bulan. Mengaum. Pada saat itu, iblis bulan yang sudah melemah memancarkan deru kesakitan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama ketika dia mengaum, tubuhnya mulai berasimilasi dengan pembentukan formasi itu. Pada akhirnya, setelah langit tumbuh damai sekali lagi, Moon Demon dan 8 Stellar Keys semuanya menghilang. Mereka semua telah memasuki formasi spiritual seukuran mangkuk itu. Meskipun Moon Demon telah berhasil ditundukkan, Chu Feng tidak berhenti pada saat itu. Namun sebaliknya, dia melakukan seperti yang Moon Immortal telah menginstruksikan, dan membagi kekuatan iblis bulan menjadi 2. Kemudian, dia mengirim kedua bagian kekuatannya ke Fire Pearl dan Ice Pearl. Pembentukan formasi seperti itu sangat mudah dibuat untuk seorang spiritualis dunia seperti Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng khawatir bahwa api dan es mutiara akan lepas kendali lagi. Dengan demikian, dia sangat berhati-hati ketika dia menanamkan kekuatan Demon Iblis ke dalam mereka. Untungnya, baik mutiara api maupun mutiara es tidak memiliki reaksi abnormal. Kemungkinannya, Moon Immortal mengendalikan api mutiara dan es mutiara. Pada akhirnya, Chu Feng berhasil menanamkan kekuatan Demon Iblis ke dalam api mutiara dan mutiara es. Sesaat setelah Chu Feng berhasil, ekspresi Su Rou dan Su Mei tiba-tiba berubah. Melihat itu, Chu Feng segera menjadi gugup dan bertanya, "Lil Rou, Lil Mei, apakah kalian berdua baik-baik saja?" Tanya Chu Feng. "Kami baik-baik saja. Kami hanya sedikit pusing. Selain itu, kami benar-benar baik-baik saja," kata Su Mei sambil tersenyum berseri-seri. "Chu Feng, jangan khawatir tentang itu.
The Moon Immortal mengatakan bahwa dia saat ini menyerap kekuatan Demon Iblis, sehingga dia bisa menghilangkan Iblis Bulan sepenuhnya. Kemudian dia akan menepati janjinya, dan menyerahkan kepemilikan penuh api mutiara dan es mutiara kepada kita berdua. Namun selama periode waktu itu, kita harus tidur selama beberapa waktu. Ketika kita bangun, semuanya akan dilakukan, kata Surou. Berarti kalian berdua benar-benar baik-baik saja? Tanya Chu Feng masih khawatir. Karena bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Dia telah menanamkan Moon Demon yang sangat berbahaya itu ke dalam tubuh kekasihnya. Meskipun Moon Immortal terkandung dalam tubuh mereka, tapi tetap saja bahwa Iblis Bulan adalah keberadaan yang jauh menakutkan. Kami benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatir tentang kita, jawab Surou sambil menyipitkan matanya. Kemudian, dia menggunakan tangannya yang berkulit putih untuk membelai wajah Chu Feng dengan lembut. Gerakannya sangat lembut. Adapun Sumei, dia tersenyum manis di samping. Merasakan tangan hangat dan lembut Surou, serta senyum cemerlang Sumei, Chu Feng merasa jauh lebih nyaman. Benar saja, tidak lama kemudian, Surou dan Sumei kehilangan kesadaran. Mereka memasuki kondisi seperti koma. Ayo kembali, kata Chu Feng. Ayo pergi. Pelindung elf dan immortal penyempurnaan senjata yang dipenuhi dengan keyakinan. Iblis Bulan telah jatuh ke tangan mereka, dan Luan Jie telah kehilangan kemampuannya untuk bertempur. Ketika mereka bertiga kembali ke medan perang lagi, Darkhold kemungkinan tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi kerugian bagi Aula Kegelapan. Bang 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 bang. Pada saat itu, gemuruh terdengar dari medan perang itu tanpa henti. Riak energi dari banyak keterampilan bela diri yang ganas, itu telah menghancurkan seluruh wilayah. Masing-masing dan semua keterampilan bela diri itu mampu menyebabkan kehancuran besar. Meskipun Chu Feng telah pergi, tapi ada sosok yang telah menyebabkan kerumunan sangat terkejut. Orang itu adalah Wang Qiang. Sejak Wang Qiang muncul, dia menyatakan dirinya sebagai penerus Kaisar Qi. Orang banyak telah memutar mata mereka ke arahnya, dan menghinanya karena tidak tahu malu. Namun sekarang, dia akhirnya mengungkapkan kekuatannya kepada mereka. Ternyata dia bukan hanya seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, tetapi juga Kaisar Marsial peringkat 6. Meskipun Chu Feng mampu membunuh peringkat 6 kaisar bela diri melalui penggunaan berbagai kemampuannya, tapi kultivasi yang sebenarnya hanya berada di kaisar bela diri peringkat 2. Namun demikian, kultivasi Wang Qiang dari peringkat 6 Martial Emperor adalah kultivasinya yang sebenarnya. Tak pelak, kerumunan itu takjub oleh kekuatannya. Sekelompok kecil sampah, sedikit demi sedikit kakekmu ini dapat mengurus kalian semua, ucap Wang Qiang sambil mengacungkan senjata di tangannya, dan kemudian menyerang tanpa henti. Setiap serangan pedangnya itu sangatlah kejam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Wang Qiang akan sekuat ini. Jika Chu Feng adalah anggota nomor 1 yang layak dari generasi muda di Tanah Suci Martialism, maka Wang Qiang ini jelas-jelas merupakan anggota nomor 2 yang layak dari generasi muda Tanah Suci Martialism. Ya ampun, memang benar begitu. Tidak hanya dia seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, kultivasi bela dirinya juga sangat kuat. Meskipun kekuatan pertarungannya tidak menantang surga seperti Chu Feng, tetap saja ia adalah Kaisar Marsial peringkat 6 yang sebenarnya. Bagi aku untuk menghinanya sebelumnya, aku benar-benar gagal mengenali Gunung Tai, ucap kerumunan. Ketika Wang Qiang mengungkapkan dirinya sebagai spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga sebelumnya, banyak orang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Wang Qiang. Dan sekarang, perlakuan orang banyak terhadap Wang Qiang telah berubah total. Meskipun orang yang paling mereka kagumi di hati mereka masihlah Chu Feng, tapi Wang Qiang telah menjadi anggota generasi muda dengan posisi tertinggi di hati mereka selain Chu Feng. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa putri kecil peri elf era kuno Xian Miao Miao memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang setara dengan Chu Feng. Hanya saja, karena dia penerus Kaisar Qi, mengapa senjatanya adalah golok? Pikir seseorang.
Meskipun hati mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap Wang Qiang, tapi ada juga orang yang bingung. Alasan untuk itu adalah, karena senjata Wang Qiang benar-benar terlalu aneh, dan itu adalah golok berkarat. Itu benar, bentuk senjata Wang Qiang persis seperti golok dapur, dan jenis yang digunakan orang untuk memasak. Namun demikian, golok Wang Qiang jelas-jelas bukan golok biasa. Golok itu memancarkan kekuatan kaisar yang sangat kuat, dan golok itu adalah persenjataan kekaisaran yang sebenarnya. Hanya saja, siapa itu Kaisar Qi? Dia adalah orang pertama yang menjadi tuan setelah era kuno. Meskipun orang yang secara terbuka diakui sebagai yang terkuat di antara 5 kaisar atau 5 penguasa adalah Kaisar Qing, tapi dalam hal senioritas, Kaisar Qi akan menjadi kepala sebenarnya dari 5 kaisar. Bagaimana mungkin keberadaan yang begitu kuat menggunakan golok sebagai persenjataan kekaisarannya? Tapi, senjata macam apa yang digunakan Kaisar Qi? Seseorang bertanya. Ini, kerumunan tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Era di mana Kaisar Qi ada, itu benar-benar terlalu jauh. Ada banyak legenda tentang dia. Namun demikian, tidak ada yang bisa menentukan apakah itu benar atau salah. Bahkan Imperial armamennya yang legendaris memiliki beberapa puluh penampilan yang berbeda, dan itu sesuai dengan jenis legenda yang berbeda. Dengan demikian, tidak ada yang bisa menentukan dengan tepat seperti apa persenjataan kekaisaran yang digunakan Kaisar Qi. Dengan demikian, tidak ada yang bisa menyatakan bahwa persenjataan Kaisar Qi bukanlah golok. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.